Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Solihah dari kelas B419 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang MPN atau Most Probable Number. Mari kita lihat. MPN atau Most Probable Number ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghitung populasi koliform, mikroba, dan E. coli dalam bahan pangan, baik dalam makanan maupun minuman. Di sini untuk MPN sendiri ada 3 langkah, yakni yang pertama yaitu uji penduga. Dalam uji penduga ini yang kita butuhkan yaitu alat dan bahan yang steril. Lalu kita lakukan pengenceran. Di pengenceran ini misal kita ambil sampel air, baik dari produk makanan maupun minuman yang akan diuji. Lalu kita buat pengenceran 10 pangkat min 1 dan diisi dengan Aquades 9 ml. Kemudian diambil 1 ml dari sampel awal, yakni 10 pangkat min 1. Dan dibuat pengenceran 10 pangkat min 2. Dan dalam pengenceran 10 pangkat min 3 diambil dari pengenceran 10 pangkat min 2. Sehingga kita akan punya sampel dengan 3 jenis pengenceran. Dalam uji penduga kita butuhkan yaitu tabung sebanyak 9 buah. Selain tabung reaksi dibutuhkan juga tabung Durham yang berguna untuk indikator apakah ada gelembung ataukah ada tingkat kekeruhan pada tabung Durham. Media yang digunakan ialah lactose broth, bentuknya cair. Pertama kali diisikan sampel 10 pangkat min 1 sebanyak 1 ml ke kelompok A1, A2, dan A3. Dan dengan kelompok B1, B2, dan B3 dimasukkan sampel 10 pangkat min 2 sebanyak 1 ml. Dan untuk sampel 10 pangkat min 3 juga sebanyak 1 ml pada kelompok C1, C2, dan C3. Setelah semuanya diberikan sampel dengan tingkat pengenceran yang berbeda, kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap inkubasi. Tahap inkubasi kita lakukan di dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian setelah 1 hari baru diamati adakah gelembung atau tidak dan warnanya berubah keruh atau tidak. Jika tidak ada perubahan, sampel dimasukkan kembali ke dalam inkubator selama 24 jam. Baru diamati kembali. Jika tetap tidak ada perubahan, artinya negatif. Maka tidak perlu dilanjutkan untuk pengamatan yang kedua. Jika misal ada gelembung, maka dilanjutkan ke uji yang kedua untuk tahapan uji penduga. Misal, yang positif, yakni A1, A2, B1, B2, dan C1. Maka untuk uji yang kedua, kita menggunakan sampel tersebut. Di uji penduga, untuk sampel negatif, warnanya tetap merah. Di tabung Durham tidak ada gelembung, dan jika positif, warna sampel akan berubah berwarna kuning dan ada celah gelembungnya. Ini contoh sampel yang negatif. Sampel ini tetap berwarna merah dan tidak ada gelembung. Dan ini contoh sampel yang positif. Warnanya berubah menjadi kuning dan ada celah gelembungnya. Lalu kita lanjutkan ke uji penegasan. Pada uji penegasan, media yang digunakan yaitu BGLBB. BGLBB merupakan media Brilliant Green Lactose Bile Broth. Bentuknya cair. Sampel yang digunakan diambil dari sampel-sampel yang positif. Digunakan tetap 9 tabung dan dibagi menjadi 3 kelompok. Jika diuji penduga tadi ada 2 sampel pada 10 pangkat min 1, maka digunakan salah satu tabung lalu dimasukkan ke kelompok A1, A2, dan A3. Kemudian untuk sampel 10 pangkat min 2 bisa dimasukkan ke kelompok B1, B2, dan B3. Dan untuk sampel 10 pangkat min 3 bisa dimasukkan ke kelompok C1, C2, dan C3. Ke tahapan inkubasi. Dalam inkubasi dilakukan dalam inkubator dengan suhu 44 derajat Celcius dalam waktu 24 atau 48 jam. Jika dalam 24 jam tidak ada perubahan, maka diperpanjang ke waktu 48 jam. Lalu kita amati apakah ada gelembung, keruh, dan warna hijau pekat. Misal yang positif yaitu A1, A2, B1, dan B2, maka bisa dilanjutkan
ke tahapan uji kepastian. Ini contoh tabung yang negatif, tetap berwarna hijau pekat. Dan ini contoh tabung yang positif, dia berwarna hijau keruh. Lalu kita masuk dalam uji kepastian. Dalam uji kepastian, media yang kita gunakan yaitu MBA atau eosin methylene blue agar, bentuknya seperti agar. Dibuat dalam cawan Petri yang sudah disterilisasi dan lalu masuk ke inokulasi. Nah, ini diinokulasikan sesuai dengan sampelnya. Tadi yang positif tabung 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2. Dan kita bagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Maka diinokulasikan dengan teknik sinabung ataupun dengan teknik T. Ini diinokulasi dalam cawan Petri yang sudah ada media EMBA-nya. Kemudian diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 24 sampai atau 48 jam. Lalu kita kembali diamati. Sebenarnya dalam uji kepastian tersebut sampel tersebut sudah pasti positif E. coli dan yang terlihat yakni koloni yang berwarna hijau metalik. Nah, ini koloni yang berwarna hijau metalik. Sekian video penjelasan saya tentang MPN atau most probable number. Saya sadari bahwa video saya terdapat banyak kesalahan dan oleh karena itu saya harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.